Selamat hari ini. Oke, jadi hari ini gue pengen review suatu motor ya. Motor yang sebenarnya gue udah punya lama, tapi gue pengen baru review sekarang karena gue baru on YouTube sekarang kan. Dan ini dia motornya, PCX 160 Gen 1. Oke, sekarang kita lihat sekilas dari depan dulu ya. Motor ini itu full LED untuk headlampnya, dan untuk bagian tameng depannya ini gue ganti yang nggak ada dudukan plat nomor, karena nanti gue spill gue taruh plat nomor tuh kayak gimana. Di sini gue taruh stiker original dari Honda biar kelihatan WM look ya. Dan ini untuk windshieldnya dia nggak tembus pandang, jadi bener-bener gelap gitu aja. Terus ke bawah velgnya gue repaint warna silver black chrome gitu, tapi ini sebenarnya nggak begitu black chrome. Kenapa? Karena bagian sini teksturnya itu masih ada, nggak dihabisin, jadi ya jatuhnya kayak abu-abu kalau dari jauh, tapi abu-abunya mengkilap gitu. Untuk ban gue masih standar, dan untuk sok depannya ini gue turunin sedikit. Nih kalian lihat ya, tuh turunin sedikit, tapi sebenarnya menurut gue depannya ini masih kurang turun. Kenapa? Karena sok belakangnya itu gue udah pendekin. Oke, sebelum kita bahas sok belakang, kita ke samping dulu. Ini gue kasih stiker resin ala-ala emblem prestisnya PCX CBU ya. Dan bisa kita lihat di sini, ini motor udah 2 tahun tapi masih mengkilap. Meskipun kalau kita lihat nggak mengkilap banget ya, masih ada water spot. Ini tuh udah gue coating, tapi masih perlu maintenance lagi. Coatingnya udah lama nggak gue maintenance lagi, makanya kalau dari jauh bagus, tapi kalau dari deket masih banyak water spotnya. Oke, kita ke atas. Di sini spion gue pakai dari Nemo ya, yang model X-Max, dan gue pakai yang tangkai pendek. Tapi untuk bagian karet ininya, ini gue pakai karet spion dari PCX-nya. Jadi karet spion PCX itu lebih elegan gitu daripada bawaan spion Nemo-nya ya. Dan untuk master rem gue masih standar, semuanya masih standar ya bagian pengereman. Jadi ini CBS ini masih belum gue matiin, masih nyala dia CBS-nya. Dan fun fact untuk PCX itu, sistem CBS itu bukan kayak Vario yang dia mengandalkan seperti sistem apa ya, kayak besi yang ditarik dari sebelah sana, tapi dia sistem CBS-nya itu langsung direct dari selang remnya. Jadi kalau cara mau matiin CBS-nya adalah mengganti selang remnya yang depan langsung ke depan, belakang ke belakang gitu loh, nggak ada pakai penyambung di tengahnya. Ngomong-ngomong tentang pengereman, PCX 160 ini bawaannya udah 3 piston ya kaliper remnya, dan ini feel remnya enak banget. Gue bener-bener seneng banget sama remnya ini, makanya gue masih pakai rem standarnya, nggak ada gue ganti kaliper ataupun master remnya. Begitu juga semuanya nih, piringannya juga masih standar. Banyak bagian motor ini tuh yang masih full standar cuy. Balik lagi ke kokpit ya, di sini gue nambahin holder group yang P30, dan ini tadinya gue pakai touring ke Bali ya. Waktu itu kan gue kuliah di Malang, gue touring ke Bali, gue pakai ini. Tapi ternyata ngeblend juga nih ke area kokpitnya, jadi nggak gue lepas deh. Dan ini fungsional banget, dia kuat banget, dan dia bisa mencengkram HP, nggak bakalan lepas dah HP kalian kalau kalian taruh sini. Dan kalau kalian perhatiin, stang gue tuh udah warna hitam ya. Ini gue pakai stangnya Verza. Dia itu tinggi juga bagian sininya, jadi nggak begitu jauh dari model stangnya PCX bawaan. Tapi dia udah warna hitam nih. Warna hitamnya warna hitam standar lagi, jadi kelihatan OM look, tapi nggak silau banget. Jadi alasan gue mengganti stang tuh adalah karena gue terlalu silau. Untuk PCX itu dia stang bawaannya warnanya chrome. Nah gue nggak mau terlalu banyak chrome, jadi gue ganti deh pakai model Verza. Dan ini feel berkendaranya sama enaknya dengan standar, tapi bagian sininya nih, ujungnya nih lebih pendek. Jadi kalau kalian takut lagi filtering di kemacetan terus mentok ya sama spion mobil orang kalau lagi filtering, ini cocok nih stang ini nih. Meskipun kelemahannya untuk stang ini, bagian jalunya ini kalian gak bisa langsung pasang gitu aja. Kalian harus pakai dudukan ya untuk masang jalunya. Kayak gini nih contoh dudukan jalu tuh. Karena dia stang bawaannya tuh bolong doang cuy, nggak yang udah ada disediain tempat buat ulir jalu ya. Nah ini kayak gini, ini kalau kalian pasang ini di stang motor kalian tuh nggak bakalan geter. Kenapa? Karena udah jalunya ini berat, jalu PCX bawaannya itu berat, ini juga berat, jadi sebagai balancer. Terus di area kokpit ini gue tambahin gantungan dari ARM warna hitam.
Jadi biar seamless aja yang nggak kelihatan, karena gue tetap perlu bawa barang kayak kantong kresek, nasi uduk segala macam yang nggak perlu dimasukin ke dalam jok gitu ya. Yang ringkes-ringkes aja, yang ringan-ringan aja, dan ini worth it banget. Untuk bagian saklar masih standar di sini, dan dia yang PCX 160 itu saklar kanannya udah built-in hazard ya. Jadi nggak perlu nambah hazard lagi, cuman memang tidak ada pass beam, dan nggak bisa matiin lampu gede. Nah, untuk speedometernya sendiri, ini udah gue lapis pakai anti gores ya, anti gores yang murah-murah aja cuy. Dan ini kalau kita nyalain, nah tampilan speedometernya kayak begini cuy. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, ini gue dapat di average-nya 41,7 km per liter. Dan ini gue set tripnya ini udah 335. Gue pakai trip ini tuh bukan untuk perjalanan, tapi motor ini itu agak lucu cuy untuk indikator olinya. Kan dia memang ada bawaan oil change ya, tapi oil change-nya ini dia per 6.000 atau gue lupa deh. Pokoknya kelipatannya tuh bukan yang 2.000, dan dia oil change-nya ini nggak bisa diganti kayak Vario. Makanya gue ngandelin, gue tahu harus tahu kapan ganti olinya, itu ya ngandelin trip. Jadi tripnya ini gue pakai untuk oli doang. Kalau gue lagi touring, gue nggak bisa pakai tripnya ini, karena kalau gue reset ya gue lupa terakhir gue ganti oli tuh kilometer berapa. Karena seperti gue bilang tadi, dia nggak ada trip A trip B cuy. Jadi sebenarnya fitur speedometernya ini meskipun tampilannya bagus, tapi miskin banget fiturnya, beneran deh. Masih lebih banyak fitur speedometernya Vario daripada PCX 160. Dia nggak ada RPM, di sini juga normal aja, cuman ada lampu sen. Tapi untuk lampu sennya gue seneng banget, karena dia panjang ya, dan bener-bener kelihatan nih hijau kalau misalkan dinyalain hazard. Jadi nggak bakalan lupa kalau abis ngesen lupa matiin, karena indikatornya tuh panjang banget dan keren banget. Dan small details tentang speedometernya ini, logo PCX-nya tuh ada lampunya cuy, ada backlightnya. Jadi kalau gue matiin, nah dia juga mati juga. Untuk di area kontak dia ada illumination, tapi dia nggak nyala terus. Ini lucu sih Honda, kenapa nggak bikin ini tuh selalu nyala, karena ini keren cuy. Dan untuk area kontaknya ini gue lindungin pakai cover yang ada tulisan PCX-nya ya. Dan dia menutupi sampai sini, karena ini bagian yang gampang baret cuy. Kalau pakai ini, insya Allah nggak bakalan baret. Apalagi kalau kalian pakai pelindung kunci kontaknya ini dari baru ya. Di sini ada penyimpanan, ya kan? Ada colokan juga, dan ini lumayan dalam, bisa naruh botol minumnya di situ. Tapi gue taruh sarung tangan di situ. Dan di sini gue tambahin stiker Thai Honda Manufacture, padahal ini bikinan Cikarang ya. Buat kalian nanya, apakah susah membuka ini? Kita buktiin aja langsung ya. Gampang cuy, tapi meskipun dia masih kadang agak susah ya, agak nyangkut, mesti diketok-ketok dulu biar bisa naik. Tapi untuk 160 yang gue rasain sendiri nggak sesusah itu. Beda sama yang PCX 150 tuh kan kadang sampai susah banget, sampai yang diganjel sama karet. Kalau gue sih nggak perlu, karena kadang dia gampang dibukanya. Nah ini gue jelasin dikit ya. Untuk PCX 160 yang gue punya, ini yang sebenarnya minor change kedua, karena yang sebelumnya itu nggak ada ini nih, nggak ada tulisan 160 di sini, dia cuma PCX doang. Dan untuk yang CBS dia itu warnanya chrome, kalau misalkan yang ABS itu warnanya gold. Untuk shock breaker gue pakai DBS ya, dan ini ukurannya 340. Harusnya ini untuk Aerox, tapi gue pakai di PCX 160. Dan apa konklusinya? Jadi dia area belakang tuh jadi lebih ceper cuy. Oke, enak nih dilihat ya untuk yang suka ceper. Tapi bagian situ nih, bagian ini itu mentok ke sini. Jadi kan harus papas nih bagian bawah shock breakernya ini supaya nggak mentok ke cakram. Dan ini gue tambahin detail stiker ala-ala Honda gitu biar kayak makin OM gitu. Dan untuk knalpot gue masih standar, gue seneng sama suara knalpotnya, jadi gue nggak merasa perlu untuk ganti knalpot. Dan bagian sini tutup radiator gue ganti pakai ARM ya, warna hitam. Dan untuk cover radiatornya ini pakai model ala-ala H2C, tapi ini gue dapet yang tulisannya tuh PCX. Tapi ini bahannya sama kayak yang bawaan H2C ya, bersama-sama tebel, kuat. Dan ini kalau misalkan nyucinya nggak hati-hati, ini bisa baret nih tangan nih di sini. Untuk velg belakang warnanya sama ya sama yang depan tuh, ala-ala black room gitu. Dan untuk yang ban belakangnya ini masih bawaan, dan dia ring 13, yang depan tuh ring 14. Beralih ke kiri, kalau kita lihat di sini gue sudah pernah jatuh ya guys ya. Makanya di sini tuh baret, dan ini emblem penyelamat body gua. Kenapa? Yang baret itu emblemnya, bukan bodinya. Jadi body gua aman, emblemnya doang baret tuh. Tapi bagian sini sih abis cuy.
Tuh, di sini baret tuh, dan di sini juga baret. Ini tuh baretnya sebenarnya bukan kena aspal, tapi si ini kedorong sama aspal, jadi dia bisa melukai ini. Nah, harusnya gue tuh make pelindung mesin. Pelindung mesin tuh wajib ya dipakai ya untuk generasi mesin yang udah engine mountingnya gantung. Tapi ini gue lepas, gue pengen ganti engine cover yang baru, yang warna hitam. Tadi gue pakai yang silver, tapi belum sempat gue pasang. Ke area belakang, ini adalah part yang gue suka dari sebuah PCX 160. Kenapa? Karena lampu remnya itu cakep banget cuy. Dia yang manteng di atas sama yang bawah untuk remnya sendiri di sini dan lampu senya di sini. Menurut gue simple tapi keren, dan dia ada lampu platnya di sini nih untuk menyinari si plat nomor gue ini yang udah pakai frame plat dari Moon Ice. Sekarang kita lihat bagasinya ya, dan minusnya PCX 160, semua PCX 160, gue nggak tahu ya 150 atau sebelumnya juga kayak begini. Ini nih getar cuy, selalu getar, apalagi motor ini udah pernah dibuka ya bodinya. Nah ini nih selalu getar, dan gue nggak tahu ya cara menghilangkan getar itu gimana, apakah di double tip dulu baru ditempel atau bagaimana, tapi ya begitulah adanya PCX 160. Dan kalau kita lihat bagasi gue, wah ini banyak banget barang ya. Gue bisa naruh helm di sini, helm half face. Di sini gue naruh plat nomor, ada makanan kucing, ada sendal jepit, ada apa nih, jas hujan, wah banyak lah. Dan gue seneng banget sama bagasinya ini karena muat banyak, bener-bener muat banyak. Dan untuk bagasinya sendiri dia tuh ada sistem yang bisa nahan gitu cuy. Dia nggak buka otomatis, ya buka otomatisnya kalau udah gantung segini nih. Nah terus dia tahan nih biar nggak jatuh. Nah ini adalah plat nomor yang gue bahas tadi ya. Nih plat nomornya, ini plat nomor asli. Jadi gue adalah tipe orang yang nggak suka pakai plat nomor depan. Tapi kalau misalkan gue keluar kerja segala macem, gue tetap pakai plat nomor. Cara makanya gimana? Nih, gue pakai dudukan GoPro. Nih, kalian capture ya. Nih, susunannya kayak begini nih. Oke? Dan ini platnya gue bengkokin. Nah, dudukannya ditaruh sini. Terus ini gue masukin. Aduh. Nah, kayak gitu. Jadi tampilannya kayak begini. Aman nggak? Terbang nggak ini plat nomor? Kagak, aman. Ini meskipun pakai double tip, tapi double tipnya pakainya yang kuat. Ini aman, insya Allah. Nggak pernah kejadian sekalipun terbang ya guys ya. Jadi kalau misalkan lagi jalan gitu ya, gue pakai plat nomor. Tapi kalau misalkan udah di parkiran, ini gue cabut nih dari bawah, set. Nah, gue lepas deh. Dan jadi bersih banget tampilannya. Sejujurnya untuk skema ini gue masih cari opsi lain ya, nyari cara lain. Kalau ada yang lebih bagus lagi nanti gue kabarin lagi, gue kasih tutorial lagi untuk penempatan plat nomor yang bisa lepas pasang. Tapi inget ya, plat nomor tuh tetap wajib dipakai, tetap wajib dipasang kalau kalian lagi berkendara keluar. Motor ini udah menemani gue selama 2 tahun ya. Dan sejarahnya kenapa gue beli motor ini, sebenarnya ini motor buat bokap, bukan buat gue. Gue itu kan pakai Vario ya waktu gue kuliah di Malang. Tapi motor ini nggak dipakai. Jadi ya udahlah, jadi tukeran aja karena bokap gue secara postur badan itu lebih pas pakai Vario. Akhirnya tukeran, dan tukerannya berlanjut sampai sekarang. Oke, jadi gue jelasin dulu gue udah kemana aja. Bisa dibilang udah banyak kota yang gue lewatin pakai motor ini. Waktu gue kuliah di Malang, gue sempet touring dari Malang ke Bali, PP, naik motor ini. Terus selama gue tinggal kembali ke Jakarta, gue udah pakai motor ini, touring masih deket sih ke Bandung doang. Apa impresinya selama gue mengendarai motor ini? Oke, motor ini adalah motor yang gue rasa ternyata paling pas buat gue. Karena secara dimensi, motor ini lebih besar dari Vario. Dikit, nggak banyak. Jadi, motor ini untuk posturnya gue rasa ini bener-bener dirancang untuk orang Asia. Tinggi badan gue 170 dan ini bener-bener pas banget. Gue seneng banget naik motor ini. Kenapa? Karena motor ini bisa selonjoran, tapi selonjorannya itu gak setinggi NMAX. Jadi sebelumnya tuh gue sebenarnya pengen beli NMAX, nggak beli ini. Karena gue rasa udah kebanyak motor Honda di garasi gue ya. Tapi entah kenapa Yamaha itu selalu mengedepankan orang yang membeli motor kredit, sedangkan gue pengennya cash karena gue pengen cepet. Mereka nggak bisa jamin di saat itu ya,
Ini kalau misalkan ternyata dari official Yamaha nggak kayak begitu ya tolong dikoreksi. Tapi ini pengalaman pribadi gue, ini jujur apa adanya. Mereka nggak bisa memastikan kalau beli cash itu datangnya kapan. Sedangkan kalau kredit bisa diantar. Lah gue butuhnya cash, gue nggak pengen kredit kan. Dan sedangkan beli motor ini memang inden, tapi mereka bisa ngasih kepastian. Oke, 2 bulan sampai, dan beneran 2 bulan sampai. Meskipun inden, cash kredit sama-sama 2 bulan nyampe nya. Ini kita intermezzo aja. Waktu beli itu, oke dia inden. Tapi memang indennya lebih lama daripada ADV 160 yang dimana harganya lebih tinggi. Gue beli motor ini tuh 32 apa 31 gitu ya. Dia indennya tuh lebih lama. Dan yang untuk ABS tuh lama banget, bisa sampai 4 bulan, sampai 6 bulan juga ada. Nah, gue bingung tuh selama gue inden apa gue pindah ke ADV ya. Tapi gue rasa ADV itu mesinnya baru, tapi mukanya tuh muka lama, lampu belakangnya juga lama gitu. Jadi kayak major change kelihatannya, nggak yang bener-bener facelift. Gue ini kan facelift gede-gedean dari 150 kan, lebih kelihatan keren juga menurut gue. Dan yang ADV itu lebih tinggi. Gue nggak suka motor yang tinggi-tinggi. Ini aja gue ceperin depan dan belakang, meskipun yang depan gue rasa bahkan kurang ceper gitu ya. Oke, jadi selama gue pakai motor ini yang pertama irit, tenaganya cukup untuk nyalip-nyalip pas lagi touring tuh enak banget. Fun fact, ini CVT-nya masih standar, nggak ada gue otak-atik, dan gue udah merasa cukup. Paling nextnya gue cuman pengen bolongin mangkok doang biar dia nggak gampang geredek, karena ini sekarang gampang geredek. Fun fact, mangkok PCX itu bener-bener ketutup banget cuy, cuman 2 bolongan doang, yang itu buat kunci tracker. Gak tahu deh alasannya apa, kata yang bilang sih biar jadi balancer ya, nggak gampang geter motornya. Dan selama gue pakai motor ini, apa ya kelemahannya? Bisa dibilang sedikit kelemahannya, kecuali bagian engine mounting. Gue agak benci sama engine mountingnya ini. Kenapa? Jadi ini lucu ya, abang gue tuh punya PCX 160 juga. Jadi motor dia tuh kempes. Gue coba lah, motor dia waktu kempes itu engine mountingnya tuh ngejedak. Gue pikir kan shock breaker dia tuh masih standar, ini udah diganti. Dan dia itu ngejedak di saat banyak kempes. Gue tambahin anginnya, gak ngejedak. Nah ini sekarang kan motornya lebih ceper belakang daripada depan ya. Kan gue bilang tadi depannya kurang ceper. Ini sekarang jadi sering ngejedak nih. Jadi motor ini perbedaan sudut yang agak terlalu nukik ke depan itu bikin engine mountingnya itu gampang ngejedak. Dan gue ngerasain jedak ini dari baru. Lucu kan? Ada yang komen, ganti aja karet engine mountingnya. Apa yang mau diganti? Ini motor masih baru, kilometer masih 10 tuh udah jedak. Jadi dari awal gue beli motor ini, sekalian ganti shock breaker, ini gue buka nih ya. Ini gue buka bodinya, gue setel lagi nih engine mountingnya. Ada deh tutorialnya di YouTube, banyak cara nyetel engine mounting biar nggak gampang jedak. Tapi sekarang ngejedak lagi, kenapa? Karena sudut motornya itu agak nukik. Meskipun untuk cut off-nya gue atur supaya nggak menyilaukan ya. Tapi itu doang kelemahannya. Sama itu tuh, tutup bensinnya itu kadang susah dibuka ya. Nggak tahu kenapa. Apalagi ya, oh speedometer, informasinya tuh kurang banget. Masa trip A trip B nggak bisa sih nambahin, woi Honda. Dia cuma ada trip sama total. CBS paling sih. Gue nggak ngerasa butuh sama CBS-nya. Dan bahkan gue agak ngeri-ngeri kalau misalkan jalan licin ya. Bisa bikin jatuh cuy. Oh iya satu, ini gue sebelnya sama Honda nih ya. Honda itu untuk body spare partnya tuh mahal banget. Jadi gue kan bilang ya, gue pernah jatuh. Jadi di bagian kiri itu, body bagian sini itu tuh pernah jatuh. Dan gue gantilah body nih, sebesar ini nih. 400.000 lah kalau nggak salah, cuman body segini doang. Sedangkan waktu itu gue ganti body untuk X-Max ya. 1 juta tuh udah setengah body gue ganti. Bahkan body yang nggak penting aja gue ganti gitu loh. Ini 400 cuman buat satu body gede gini doang. Dan itu inden ya, jangan lupa ya, Honda itu serba inden, spare partnya nggak selalu banyak. Nggak kayak Yamaha. Ini gue kasih fakta aja ya. Jadi Honda itu value-nya adalah harga jualnya tinggi. Dia bertahan. Dan elektrikalnya bagus. Mesinnya juga oke lah. Yamaha juga mesin oke, tapi elektrikalnya yang nyebelin. Untuk suara mesin memang agak kasar. Tenaga awalnya memang lemot, gue akuin. Tapi tenaga tengah ke atas itu enak banget.
Jadi motor ini tuh fun fact, roller bawaannya tuh 19 gram cuy. Makanya wajar kalau misalkan tenaga awalnya tuh lemot banget. Tapi mesin yang ini sebenarnya mesin yang enak, 4 klep ya kan. Ini di Vario mesinnya tuh bener-bener lari. Gue pernah nyobain stylo tuh juga lari banget, kenceng banget, laju banget motornya. Kalau ini jadinya equal antara bobot sama tenaganya. Oke, sekarang gue contohin ya. Posisi mengendara yang paling gue suka di PCX. Memang dia bisa kayak begini, tapi gue lebih seneng kayak begini. Motor ini tuh sebenarnya nggak begitu nyaman-nyaman banget untuk, ya nyaman untuk selonjoran ya, tapi gue lebih seneng kakinya tuh steady ke bawah. Kenapa? Karena bagian sininya decknya itu bener-bener menopang sempurna. Bagian sini itu tuh rongganya tuh terlalu kecil, space-nya terlalu kecil, jadi kaki tuh agak keluar. Fun fact, gue tuh pernah punya X-Max Old ya. Dia itu kan motor yang terkenal orang banyak pakai untuk touring ya, bahkan orang ada yang pakai ke Mekah touring pakai X-Max 250. Tapi gue lebih seneng ini. Jadi waktu gue punya X-Max, gue punya motor ini tuh gue bimbang mana yang mau gue jual, X-Max-nya kah atau motor ini, karena jadi banyak motor yang nggak kepake gitu kan. Dan ternyata karena mobilisasi gue lebih banyak di kota dan menurut gue motor ini masih lebih lincah di kota daripada X-Max, akhirnya gue kalahin X-Max-nya. Tapi bukan berarti gue touring pakai motor ini nggak nyaman, tetap nyaman juga. Jadi gue merasa gue cukup pakai motor ini untuk touring kemana aja, dan gue juga touring yang bukan yang jauh-jauh banget gitu ya. Dan untuk tenaganya juga ngerasa cukup, apalagi irit motornya kan 1:40. Kalau orang biasanya 1:45, mungkin tangan gue nggak sekolah kali ya, makanya gue cuma dapat 1:41,7. Untuk kedepannya gue masih belum tahu gue pengen modif apa. Jujur motor ini gue pengen biarkan sestandar mungkin, karena ternyata motor standar, kalau standarnya udah enak, itu jadi males buat diapa-apain cuy, males buat dikulak-kulik, karena kayak ya udah dapatnya udah enak gitu ya. Kalau misalkan dikulik-kulik lagi terus jadi mubazir, akhirnya jadi kufur nikmat. Jadi gue udah menikmati motor ini dari pabrikan juga enak, paling gue personalisasikan sedikit biar motornya jadi makin manis dan sesuai sama karakter gue gitu. Dan mungkin kedepannya kayak safety ya, ban, selang rem mungkin akan gue ganti, akan nggak gue bypass dengan CBS-nya. Jadi CBS-nya pengen gue matiin, remnya aja udah enak banget, depan belakang udah cakram, terus dia juga udah keyless ya, jadi enak banget. Oh ya, fun fact buat kalian yang pakai motor keyless, tipsnya adalah nih, gue tuh pakai gantungan kunci yang modelnya kayak begini nih. Pakai deh gantungan kunci yang ada karabinernya. Ini rekomen banget buat kalian yang pakai motor keyless dan suka lupa naro remote ada di mana. Jadi gue selalu naro tuh di sini nih, di celana. Gue cantelin. Jadi misalkan udah kelar, gue puter knopnya, gue tinggal puter lagi gitu loh. Gue nggak perlu menu-menuhin kantong, dia cukup di sini. Dan pastikan karabinernya kuat ya, jangan gampang lepas. Ini gue pakai Malang ke Bali, Jakarta Bandung, nggak pernah ada apa-apa. So far masih oke. Mungkin itu aja reviewnya. Kalau misalkan ada yang kurang atau yang belum gue bahas di motor ini, coba kalian tambahin. Dan kalian yang pakai PCX 160 atau generasi mesin 160cc, coba kalian komen deh rasa berkendaranya gimana, pengalaman ngerawatnya kayak gimana. Oke, paling gitu aja. Semoga bisa mencerahkan kalian yang pengen cari PCX 160. Kalau kalian pengen nyari PCX 160, gue rekomen yang Gen 1. Kenapa? Mukanya lebih keren daripada Gen 2. Ya ini subjektif sih. Oke, kurang lebih itu aja. Semoga membantu. Dadah.